Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Bagi yang belum, tolong di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda terus mendapatkan update dari Cara Kaya. Bagi yang sudah, jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya ke semua platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, karena itu akan membantu kami Cara Kaya untuk lebih menyebarkan insight maupun edukasi mengenai investasi dan pasar modal. Terima kasih. Yuk kita mulai. Insight kita hari ini tentang perbedaan antara pasar uang dan pasar modal yang paling mendasar. Banyak orang yang bingung, apa sih perbedaan pasar uang dan pasar modal? Ya, yuk kita kenalan dulu pelan-pelan, supaya nanti kalau Anda masuk pasar uang atau pasar modal nggak pusing lagi kan. Untuk tahu perbedaannya, tentu kita mesti kenalan dulu sama definisinya. Apa sih yang dimaksud dengan pasar uang dan pasar modal itu? Kita akan mulai dengan pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pasar uang adalah pasar abstrak yang mempertemukan permintaan dan penawaran jangka pendek antara 1 sampai 360 hari dari calon penanam dan pencari modal. Pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang, pusat keuangan, bank, dan firma yang meminjamkan uang secara besar-besaran. Pasar atau bursa modal yang memperjualbelikan surat berharga yang berjangka waktu lebih dari setahun. Nah, dari definisi pasar uang dan pasar modal di atas, kita sudah bisa melihat beberapa perbedaan yang paling mendasar dari keduanya, yaitu terletak pada jangka waktu dan juga produk yang diperjualbelikan. Sekarang, mari kita lihat perbedaan tersebut dan juga perbedaan pasar uang dan pasar modal yang lain. Yang pertama, jangka waktu. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan, pasar uang biasanya dimanfaatkan untuk keperluan dana jangka pendek, baik itu oleh investor ataupun para pencari modal, lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, serta peserta lainnya. Dan jangka pendek ini berarti kurang dari 1 tahun. Biasanya para pencari modal memanfaatkan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan dana untuk ekspansi bisnis atau kebutuhan lain yang perlu cepat. Begitupun dengan investor, biasanya memanfaatkan pasar uang ini untuk menempatkan dana yang kemudian berharap bisa mendapatkan imbal bunga dalam waktu yang cepat pula. Pasar modal biasanya dimanfaatkan oleh para investor dan pencari modal untuk memutar dana dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya dana ini dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, ekspansi jangka panjang, penambahan modal kerja, dan seterusnya. Bentuk imbal yang akan diberikan pada para investor bisa berupa dividen ataupun capital gain. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang kedua adalah produk atau instrumen yang dijualbelikan. Pasar uang memperdagangkan. Pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk utang dengan jangka waktu yang pendek, yaitu 1-3 bulan dengan sistem bunga. Tingkat suku bunganya ditentukan oleh mekanisme pasar dengan sistem lelang. Rata-rata tingkat suku bunga SBI adalah jumlah tingkat suku bunga periode harian selama 1 bulan yang dibagi dengan jumlah periode waktu selama 1 bulan. Yang kedua, surat berharga pasar uang, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha swasta maupun pemerintah dengan jangka waktu maksimal setahun. 4.
sertifikat deposito yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah, jangka waktu, dan suku bunga tertentu yang akan diperjualbelikan ke pihak lembaga maupun umum. Kemudian yang keempat, bankers acceptance, yaitu wesel bank dengan stempel accepted yang biasanya didapatkan dari hasil transaksi jual beli barang antar negara berupa LC. Biasanya dokumen ini menjadi instrumen jaminan pihak bank, importir maupun sang importirnya sendiri. Masih ada juga yang lain seperti commercial paper, interbank call money, dan promissory notes yang sering diperdagangkan dalam pasar uang. Kapan-kapan bolehlah ya kita bahas lagi lebih mendalam dan detail mengenai produk-produk yang diperjualbelikan di pasar uang, terutama perbedaan dan prinsipnya masing-masing. Sedangkan dalam pasar modal, memperdagangkan saham bisa dibilang sebagai surat tanda seseorang atau badan atau lembaga ikut memiliki suatu perusahaan. Saham ini adalah instrumen yang paling sering diperjualbelikan oleh investor di pasar modal. Kenapa? Istilahnya cari cuan. Berikutnya, obligasi. Obligasi adalah semacam surat kontrak antara pemodal atau pemberi pinjaman dengan emiten atau si peminjam. Dalam hal ini, perusahaan yang menerbitkan surat obligasi tersebut. Bisa dibilang obligasi ini mirip sekali prinsipnya dengan deposito berjangka, tapi bisa diperjualbelikan. Kemudian reksadana yang banyak mungkin dikenal oleh para investor newbie atau pemula di pasar modal. Reksadana dikenal sebagai reksadana itu menurut saya investasi yang mungkin dianggap nggak terlalu mumet, nggak butuh duit gede, bisa dibeli kecil-kecil. Tapi kalau dibilang beresiko minim, nggak juga, karena ada juga reksadana yang gagal bayar. Kayaknya menarik juga nih. Kapan-kapan kita bisa bahas secara lebih detail ya. Yang ketiga, otoritas. Selain jangka waktu dan instrumen atau produk yang diperjualbelikan, perbedaan pasar uang dan pasar modal juga terletak pada otoritas pengaturnya. Otoritas tertinggi pasar uang terletak di Bank Indonesia yang berwenang mengatur, mengizinkan, mengembangkan, hingga mengawasi semua kegiatan yang terjadi di pasar uang. Sedangkan otoritas tertinggi di pasar modal terletak pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia, di mana mereka bertanggung jawab langsung atas semua regulasi dan aktivitas transaksi yang terjadi di dalam pasar modal. Yang keempat, risiko. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan keuangan atau apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti ada risikonya ya. Itu udah jelas banget. Nah, risiko juga menjadi salah satu perbedaan pasar uang dan pasar modal. Risiko yang bisa ditimbulkan dari investasi di pasar uang diantaranya adalah fluktuasi nilai surat berharga yang bisa mengakibatkan gagal bayar, inflasi, capital loss, hingga perubahan nilai mata uang. Nah, biasanya kalau reksadana, biasanya juga ya reksadananya keamanannya lebih terjamin ya, karena dikelola oleh manajemen investasi yang terdiri dari orang-orang profesional dan pengalaman. Jadi relatif lebih aman. Sementara itu di pasar modal, risiko yang terjadi harga saham bisa anjlok sewaktu-waktu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu kinerja perusahaan, pemilik saham, liquidity,
kondisi ekonomi maupun politik, sehingga sentimen yang begitu banyak itu jelas lebih fluktuatif ketimbang pasar uang. Walaupun itu hanya berupa reksadana yang dikelola oleh manajemen yang katakanlah MI-nya atau manajemen investasinya adalah orang-orang profesional dan berpengalaman, tetap risikonya jauh lebih tinggi. Nah, demikianlah perbedaan antara pasar modal dan pasar uang. Semoga cukup bisa membuka wawasan Anda. Dan bagi Anda yang ingin mulai berinvestasi, Anda harus memulainya dengan belajar. Belajar mulai dari dasar, mulai dari istilah-istilah sampai seluruh seluk-beluk mengenai investasi. Seperti kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka Anda harus belajar sedalam-dalamnya demi masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maju terus, sehat terus, semangat terus.